Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai dunia metaverse. Walaupun metaverse yang sesungguhnya seperti yang diilustrasikan atau digambarkan oleh Mark Zuckerberg itu belum tiba gitu ya. Tetapi sebelum metaverse yang diilustrasikan oleh Mark Zuckerberg itu benar-benar tiba, sekarang ini sudah ada beberapa aplikasi yang mengklaim dirinya adalah bagian dari metaverse. Oke deh, kita terima saja. Salah satu yang saya mau bahas kali ini adalah sebuah metaverse yang namanya Eartha. Anda lihat di sini, Eartha. Ini kalau saya lihat ini cuman penjungkir balikan dari kata-kata Earth, tapi disebut Eartha. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Seakan-akan ini mau menggambarkan Earth dunia baru. Ya. Inilah metaverse Eartha yang sebenarnya adalah sebuah game yang ujung-ujungnya berhubungan dengan NFT. Nanti saya akan bahas ya. Intinya begini, dengan game berbasiskan NFT Eartha ini, dia membuat sejumlah coupling tanah seperti yang ada di dunia. Ya, jadi seakan-akan ini adalah cerminan dari dunia kita yang sekarang ini ada. Ya. Jadi di sini dibuatlah sedemikian rupa sehingga tanah-tanah yang ada di seluruh dunia, walaupun sekarang baru ada 11 negara, itu bisa diperjualbelikan. Bahkan jangan-jangan tanah di rumah Anda itu sudah dibeli sama orang lain yang memainkan game Eartha ini. Ya, atau orang yang punya tanah di New York City ya, misalnya punyanya Donald Trump, itu bisa saja dibeli oleh orang lain di game Eartha ini. Ya, karena ini adalah cerminan dari dunia yang kita huni sekarang ini. Ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke dalamnya lebih lanjut, begini. Kalau sekarang ini harga tanah di Jakarta ya, di salah satu yang termahal, mungkin yang paling mahal kali ya sekarang ini, yang ada di SCBD, Sudirman Central Business District. Sudirman Center Business District. Iya, kira-kira itulah ya, SCBD. Itu harga tanahnya sekarang per meter perseginya sudah 150 juta per meter persegi. Mahal. Begitu juga kalau kita lihat harga tanah di New York City. Walaupun sekarang New York City tidak lagi menjadi tempat yang termahal ya. Tapi harganya saja sudah mahal banget. Per meter persegi sudah mau hampir antara 750 juta sampai 1 miliar per meter persegi. Jadi kalau Anda bukan benar-benar sultan gitu ya, jangan harap Anda bisa beli tanah di kota New York dan Anda buat rumah yang ya sederhana juga udah hampir, perlu sultan gitu ya. Karena Anda beli tanah 100 meter persegi ya kira-kira 100 miliar. Oke. Nah, tetapi di dunia metaverse Eartha ini harganya tidak perlu segitu. Mungkin di SCBD ya, walaupun saya yakin di titik situ dihargai tinggi gitu ya, tapi tidak setinggi harga fisik yang di SCBD sekarang. Saya nggak tahu ya, saya belum cek. Asumsilah per meter persegi dijual sama dia 1 juta misalnya. Kan jauh lebih murah. Kalau Anda bisa beli, walaupun cuma punya beberapa juta gitu, bisa beli. Gitu ya. Ketimbang Anda beli yang beneran gitu ya, yang semeter persegi 150 juta. Ya. Nah, di Eartha ini, setiap tanah itu bisa dibeli ya. Dia buat petak-petak itu dalam bentuk segi 6 atau heksagonal. Ya. Sekarang baru tersedia di 11 negara. Jakarta udah ada di situ sepertinya, Indonesia gitu ya. New York juga sudah ada, Amerika Serikat.
Mereka klaim nanti akan punya 350.000 hex. 350.000 hex. Yang setiap hex itu adalah satu area yang dijual, yang berbentuk heksagonal. Saya lagi mengira-ngira ya, developer aplikasi Metaverse Eartha ini, kalau dia punya 350.000 hex yang dalam bentuk NFT. Anda ingat dong NFT, Anda bisa lihat di bahasan saya di sini. Itu unik. Ya tentulah satu hex di daerah sini dengan satu hex di sebelahnya saja sudah beda. Ya dong. Itu tidak bisa dipertukar-belikan dan tidak bisa dipecah-pecah. Kalau dijual 1 juta saja. Padahal satu hex itu besar itu. Ya saya belum tahu berapa meter persegi ya. Dijual 1 juta saja. Berarti dia bisa jual total 350 miliar ini pengembang Metaverse Eartha ini. Padahal dia sendiri cuma mendapat suntikan dana yang catatan saya cuma 5 juta dolar. Ada beberapa investor lah. Cuma sekitar 70 miliar lebih. Kalau dia cuma jual-jual tanah itu aja, kalau banyak yang percaya, wah ini tanah akan jadi mahal nanti gini-gini ya. Bisa dapat 350 miliar tuh. Enak juga ya bikin aplikasi ini, Anda promosikan dengan cara Anda, ayo dong sebentar lagi mau naik nih harganya. Ini habis launching beberapa hari, begitu yang setahu saya. Seperti orang jualan properti, ayo nih bulan depan naik nih, seperti itu. Maka sudah ada beberapa puluh ribu orang yang katanya sudah beli. Ya terserah sih ya. Kalau percaya sama prospek dari Eartha ini, karena ada yang percaya bahwa inilah kota masa depan. Poin saya adalah, terserah Anda mau bilang saya skeptis, saya realistis. Memang yang bikin aplikasi Metaverse Eartha ini cuma dia sendiri. Kalau ada 10 yang buat Eartha ini, bagaimana? Kalau tanah di SCBD Anda punya, ya cuma satu-satunya Anda pemilik itu. Tetapi kalau Eartha membuat kota digital, yang dimana SCBD yang di Sudirman itu dijual, nanti ada lagi aplikasinya dari Microsoft, aplikasi dari Facebook buat, masa depan Eartha-nya ini gimana? Oke lah, saya nggak mau mendiscourage atau menurunkan selera Anda atas Eartha ini. Tapi ini kan pendapat saya, boleh dong. Nah, di sini gameplay dari Eartha ini adalah dimulai dengan cerita bahwa nanti di tahun 2066 ya, itu katanya dunia akan memasuki kiamat. Hebat ya. Nah, ini kan namanya cerita dia ya. Di game itu dikatakan di 2066, walaupun Anda mainkannya sekarang, seakan-akan Anda sudah masuk 2066, dunia itu akan kiamat. Oleh karena itu, saintis atau ilmuwan dari Eartha ini menemukan dunia digital ini, yang mana orang atau manusia bisa tetap hidup walaupun melewati tahun 2066. Bagus ya ceritanya ya. 2066 akan kiamat, tetapi kami membuat dunia digital baru di mana manusia bisa tetap hidup, ya kan? Bahkan tanah-tanahnya itu bisa Anda mulai beli dari sekarang, ya. Nanti ada passive income. Saya kasih tahu ya. Anda boleh saja ya, kan saya sudah ceritakan mana NFT cuman gambar lagu, lukisan GIF, format GIF yang digital terus dibeli orang ratusan juta bahkan miliar. Anda suka, Anda koleksi, siapa tahu ada orang yang mau beli, silakan. Tapi kalau ada yang beli ya, kalau nggak ada yang beli ya sama aja gitu ya, Anda buang-buang duit. Begitu juga di Eartha ini. Wah, saya mau beli di SCBD, siapa tahu nanti harganya naik. Iya, kalau ada yang mau menghargai itu ya, Anda borong dah tuh tanah masih murah di sana di dunia digital, dengan harapan nanti ada yang mau beli lagi. Tetapi bukan hanya jual beli tanah, nanti saya kasih tahu lagi lah ya, apalagi permainan di dalam Eartha ini. Ya, di sini dikatakan ilmuwan Eartha ini menemukan ya dunia digital dalam permainan Eartha ini sehingga manusia dapat melanjutkan kehidupannya. Nah, di sini dunia metaverse ini dari Eartha ya, saya bilang tadi cerminan dari dunia kita yang sekarang ya. Tadi saya sudah katakan dia ada 11 negara, nanti akan bertambah sehingga totalnya dia akan punya 350.000 hex ya, 350.000 blok dah yang berbentuk heksagonal. Ya, tadi sudah saya ilustrasikan kalau dijual 1 juta saja dia bisa dapat 350 miliar, padahal investornya cuma keluarkan uang cuma sekitar 70 miliar. Ya.
Di sini, kalau Anda lihat di halaman pertamanya ketika Anda masuk ke erta.io, ini Anda akses melalui website. Anda bisa akses juga dari handphone, bisa dari komputer. Jangan nanya saya lagi, Pak, linknya di mana? Kemarin saya membahas sebuah aplikasi Pico Workers, ya, saya sudah bilang ini berbasiskan web. Masih tanya, linknya di mana, Pak? Ya itu picoworkers.io. IO atau com, saya lupa. Anda lihatlah video. Nah, ini juga sama. Anda masuk ke websitenya erta.io, ya. Anda maka akan dapat halaman ini sebagai pembukanya. Di sini dikatakan Anda bisa own NFT land in Erta Metaverse. Anda bisa memiliki tanah berbasiskan NFT di permainan Erta Metaverse ini dan menghasilkan revenue seumur hidup. Ya boleh saja sih ya kalau dia promosi seperti itu. Tapi kalau Anda beli tanah, yang paling gampang aja ya, Anda diamkan saja, tidak ada yang nawar, tidak ada yang mau beli. Karena misalnya nanti di kemudian hari ada saingan Erta. Sebut saja keluaran dari Microsoft atau keluaran dari Facebook. Ya kan nanti kan bisa aja Erta dibeli sama Facebook. Ya itu kan harapan Anda. Kalau Facebook tetap bikin sendiri, terus Anda beli sekotak tanah itu mau dijual kemana? Wah, Bapak orangnya skeptis. Ya itu kan analisa saya. Anda nggak suka jangan marah-marah. Ya, dikatakan bisa generate penghasilan seumur hidup. Memang sih nanti tanahnya bisa Anda utilisasi, bikin kantoran, bikin pabrik atau apa. Nanti sebentar kita lihat ya. Kemudian inilah berita dari The Sun yang ada di ya ini The Sun mereview mengenai Erta. Ini kebetulan The Sun dari The Irish, dari Irlandia lah ya. Nah, di sini dia beritakan bahwa save the world, selamatkan dunia. Kira-kira itu misi dari Metaverse Erta ini. Di sini dikatakan bagaimana caranya memainkan crypto game ini, karena ini kan berbasiskan blockchain dari Ethereum, ya. Nah, di sini beritanya baru tanggal 2 Januari. Baru berapa? 2 hari yang lalu beritanya. Benar-benar masih hot ini ya. Nah, di sini dikatakan. Nah, Metaverse dari Erta ini adalah sebuah game baru yang memerlukan strategi gitu ya. Sehingga misalnya game yang berbasiskan blockchain ini yang masih baru ya. Dan mendapatkan suntikan dana $5 juta yang saya sudah bilang sekitar 70 miliar rupiah ya. Ini mengasumsikan atau men-setting situasi di tahun 2066 memasuki masa kiamat gitu ya. Ini yang seperti saya katakan tadi. Nah, di sini di dalam Erta Metaverse ini, dunia digital Erta ini ya, permainannya sebenarnya cukup kompleks. Nanti ada perang-perangan, ada nanti bangun ekonomi ya. Anda bisa merekrut orang. Nah, nantilah sebentar saya ceritakan ya. Nanti ada pemerintahan gitu ya. Seperti yang kayak di dunia sekarang ini ya. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa saintis dari Erta ini membuat harapan baru supaya manusia bisa hidup di dunia digital ini ya. Di mana para pemain dihubungkan satu sama lainnya seperti di dunia sekarang ini ya, dan mengutilisasi tanah digital ini dengan cara yang bisa berlangsung lebih panjang, sustainable way gitu ya, dan membuat mereka kesempatan-kesempatan untuk memutuskan untuk diapakan tanah itu, kira-kira begitu ya. Memang di sini gambar marketingnya agak menyeramkan ya. Dia pakai seorang wanita yang berwajah menyeramkan gitu ya. Tetapi justru permainan ini katanya menyelamatkan dunia. Ya, di sini tadi saya sudah katakan persis seperti di sini ada 350.000 hex ya. Yang mana di dalamnya, kalau di dalam sebuah pemerintahan seperti sekarang bisa memungut pajak, maaf, dari orang-orang yang tinggal di sana ya, dan beberapa pendapatan kalau Anda buat usaha di atas tanah itu, dan seterusnya lah, seperti halnya di dunia sekarang ini permainannya ya. Nah,
feature atau resources dari masing-masing tanah itu berbeda. Mungkin tanah yang dibeli oleh saya, misalnya saya bangun restoran, tanah yang Anda beli, Anda buat pabrik, terserah Anda, gitu ya. Jadi punya manfaat yang berbeda-beda tergantung si pemiliknya, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa role, ya. Nanti saya akan ini ya. Lebih detail lagi di sini sudah dijelaskan ada businessman, ya. Anda bisa bertindak sebagai businessman di dalam permainan ini. Nanti saya terangkan. Yang akan menumbuhkan ekonomi katanya ya. Anda bisa jadi scholars. Scholar itu ilmuwan, ya, yang bisa membantu bisnis itu melakukan riset-riset seperti dunia sekarang ini maksud saya, sehingga dia bisa menemukan teknologi-teknologi baru yang membantu bisnismen. Itu scholars. Kemudian ada juga fighters. Fighters ini yang akan berperang di dalam peperangan-peperangan dan melindungi negara Anda dari serangan-serangan. Jadi seru ya, ada bisnismen, ada ilmuwan, dan ada fighters atau tentara lah kita sebut gitu. Ya, kita lihat dulu nih yang bisnismen. Nah, yang bisnismen ya di sini adalah orang-orang yang misalnya kayak tadi sudah beli tanah ya, pasti uangnya banyak dong. Membuat pabrik gitu ya, membuat tadi restoran, makanan, medical supplies, misalnya bikin pabrik masker, pabrik vaksin, whatever lah gitu ya, pabrik vitamin, bisnismen ya. Nah, bisnismen ini katanya diperlukan dalam permainan ini untuk ya tadi menciptakan hal-hal tadi, create materials and manufacture goods, memproduksi barang-barang ya. Nah, bisnismen ini juga bisa membangun kota, bikin tower, bikin apartemen, bikin gedung perkantoran seperti gambar ini, dan menjualnya sebagai real estate seperti dunia sekarang ini. Seru ini permainannya ya. Nah, kemudian cepat saja, ini scholars, ilmuwan ya. Adalah Anda bisa masuk. Kalau Anda nggak punya uang banyak jadi bisnismen, Anda jadi scholar saja. Anda misalkan punya kemampuan. Oh ya, role sebagai businessman, scholar, atau fighter itu bisa sewaktu-waktu Anda bisa switch ya. Saya nggak mau jadi businessman lagi lah. Males lah, saya jadi scholar saja gitu. Boleh. Saya nggak mau jadi scholar lah, mau jadi businessman aja lah. Boleh. Saya mau jadi fighter saja, jadi tentaranya. Boleh, Anda bisa ganti-ganti. Ya. Nah, scholars ini ya dia punya skill yang tinggi sebagai employee, yang bisa direkrut sama bisnismen, ya, sehingga dia bisa membantu si bisnismen ini untuk generate pendapatan lebih baik, ya. Kemudian fighters, ya seperti tentara lah, ya, yang jago perang, jago berantem gitu ya, untuk menjaga negara atau properti, jadi fighter. Nah, kemudian players, pemain-pemain ya, bisa membentuk suatu pemerintahan, country ya. Wah, seru ini permainannya. Pokoknya mirip seperti di dunia seperti ini. Kemudian seperti dunia seperti yang sekarang ini, 70% dari dunia kan perairan ya. Anda bisa bikin oil plant, penambangan minyak, ya, benar-benar seperti dunia sekarang ini, ya. Fighter sekali lagi memastikan keamanan dari negara dan citizen penduduknya. Resources, nah resourcesnya ini seperti tadi, seperti dunia sekarang ini, ada daerah yang kaya dengan tambang gitu, ada daerah yang kaya dengan penduduk yang bisa Anda buat mall dan segala macam resources. Company, ya tadi Anda bikin perusahaan-perusahaan, makanan, restoran, pabrik, rumah sakit, companies kan. Oke, di mana Anda bisa rekrut orang sebagai karyawan. Nanti Anda bisa main juga sebagai karyawan aja gitu ya. Dan banyak lagi. Nah, bagaimana mendapatkan uang di ERTA ini? Ya. Nah, di sini dikatakan pemain bisa mendapatkan uang. Ya, saya nggak terangkan secara detail ya. Ya dengan tadi contoh Anda beli tanah kan dapat NFT.
Yang mana NFT-nya itu Anda simpan, siapa tahu nanti harga tanahnya naik kan. Nah, itu cara mendapatkan uang paling gampang. Atau selain mengharapkan tanah dalam bentuk NFT itu harganya naik, Anda harus bikin naik dong harganya. Ya bikin dong sesuatu yang berharga dari tanah kosong yang Anda beli, ya kan? Bangunlah hotel, apartemen, atau apapun lah. Disitulah Anda menambah nilaikan tanah Anda misalnya, ya. Di sini yang paling banyak adalah yang paling diincar pertambahannya itu ya the landowner yang punya tanah itu. Ya, landowner adalah pemain yang memiliki hex. Hexnya boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 100. Kalau uangnya banyak mau beli 1000 pun nggak dilarang gitu ya. Nah sekarang sudah mulai dijual katanya ya. Kita di sini gambar contohnya, Anda bisa mungkin di daerah pedesaan Anda bikin tempat pertanian, ya terserah Anda gitu ya. Karena kenapa? Dibutuhkan dong gandum, sayuran, jagung atau beras ya untuk dibeli oleh penduduk yang kerjanya cuman scientist atau army, kan perlu makanan. Nah ini lucu ya. Nah tadi saya sudah katakan ada 11 negara yang sudah di-develop ya, yang sudah tersedia. Dan developer itu nantinya totalnya akan menjual 350.000 hex blok-blok tanah. Ya, memiliki hex di dalam metaverse itu berarti Anda bisa mengharapkan pendapatan ya yang terjadi atas tanah Anda itu. Ya, terserah Anda mau sewakan saja tanah kosong atau Anda bangun properti, hotel, rumah sakit, apartemen, whatever. Ya. Misalnya di sini dikasih tahu Anda bisa merentalkan atau menyewakan tanah itu ya kan untuk di-develop. Misalkan kalau tanahnya sudah habis semua, ada orang yang tertarik mau beli, nah Anda sewa. Oke, sewa ya 10 tahun bayar di muka misalnya. Karena tanahnya punya Anda. Dia mau beli tanah nggak ada. Dia mau bikinnya di SCBD Sudirman, padahal tanah itu sudah Anda beli. Ya dia sewa sama Anda. Gitu kira-kira. Seperti yang ada sekarang ini ya. Jadi demikianlah serulah, bisnis akan meng-create job, pekerjaan-pekerjaan, dibutuhkan pemain-pemain yang mungkin nggak punya uang banyak tetapi menjadi karyawan ya, yang mendapatkan gaji. Seru permainannya, menurut saya seru. Tetapi pertanyaannya, ini analisa saya ya, secara teori sih bagus-bagus saja ya. Tetapi apakah Anda yakin kalau Anda beli NFT dari tanah di sekitar SCBD atau tanah di New York City, di kemudian hari tanah itu diuber orang, ditaksir orang. Oke? Bagaimana Anda bisa memastikan? Ini kan baru asumsi bahwa inilah dunia masa depan. Kalau terjadi, kalau ERTA ini cuma satu-satunya di dunia. Kalau besok keluar lagi misalnya Jos Gandos gitu, permainannya namanya Jos Gandos, mirip kayak ini. Kenapa tidak? Dulu kan ada namanya Friendster, nggak lama keluar Facebook, mati Friendster. Ini ERTA, oke boleh dia keluar duluan. Tapi kalau kemudian ada yang keluar lagi yang lain, oh Bapak kok skeptis? Enggak, saya memberikan pendapat saya yang sejujurnya. Yang itu yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda mau keluarkan uang untuk beli NFT yang digital ini gitu ya. Maybe menghasilkan, maybe not. Ya. Tapi yang untung siapa? Ya pasti developernya lah. Developer kan cuma jual aja. Tanahnya Anda mau bangun apa kan dia nggak ikut campur. Ya, nanti di dalamnya dia pungut biaya maintenance atau apa ya pinter-pinternya dia. Tapi dia nggak punya resiko. Resiko awalnya adalah yang tadi 70 miliar yang dikeluarkan oleh para investornya. Nah Anda para pemain yang misalnya tergiur, ya itu resiko Anda. Kalau misalnya nanti tanah yang Anda beli bisa harganya naik berlipat-lipat, ya rezeki Anda. Kalau ternyata ada juga loh orang yang percaya ini gitu ya, rezeki Anda. Tetapi kalau nanti nggak ada yang percaya sama yang seperti ini, ya Anda begini aja. Oke? Jangan bilang saya skeptis ya, ini analisa yang menurut saya yang sejujurnya. Walaupun ada juga yang mereview, cepet beli ini lagi mulai launching nih, masih murah. Ya terserah, sama ketika orang jualan rumah, ayo nih nanti bulan depan harga naik nih, padahal yang dia jual cuman gambar rumah, tanahnya masih hutan belantara, cuman dia jual gambar gitu. Tapi kalau properti di dunia
nyata, walaupun ada resikonya, tapi kita tahu, kita bisa cek kan di BPN tanahnya. Nah ini tanah digital gitu ya, yang punya cuman dia, Anda nggak bisa ngecek kemana-mana, ya Anda yakin aja gitu ya. Ya terserah Anda, kalau Anda yakin dengan ERTA ya Anda beli gitu, siapa tahu nanti bisa dapat uang gitu. Tapi kalau Anda nggak yakin, benar nggak sih nanti uang ini, ya Anda pikir-pikir lagi. Oke? Jadi itu saja saran saya. Anda mau join di ERTA, mau beli tanahnya gitu ya, nanti Anda mau bangun ini, terserah. Ya, saya nggak melarang, itu kan duit Anda. Cuman pesan saya, yakini dulu bahwa ERTA ini cuma satu-satunya di dunia. Tidak ada duanya. Kalau Anda beli tanah di SCBD, cuma satu-satunya ya. Kecuali tanahnya sengketa. Ya, kalau ini ERTA keluar, besok ada Jos Gandos, besok ada lagi apalah misalnya multiplex. Oh, buat whatever lah. Kan nggak mungkin cuma ERTA pemain sendiri. Apalagi nanti yang terbesar akan masuk, yaitu dari Facebook. Meta. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai ERTA. Sebuah, ya, mengklaim diri sebagai metaverse yang sudah bisa menjual tanah digital seperti yang ada di dunia sekarang ini dengan ekosistem seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.